Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Farel Razanara Putra. Saya adalah mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji yang terletak di program studi Teknik Informatika dengan NIM 23010209096. Hari ini saya akan sedikit bercerita atau menjelaskan augmented reality dalam perspektif technopreneurship. Jadi, seperti yang mungkin teman-teman biasa lihat atau biasa teman-teman tahu, AR itu adalah suatu teknologi yang akhir-akhir dekade ini muncul ya, yang sudah ada dari dekade-dekade sebelumnya di tahun 2010-an. Nah, singkat cerita, augmented reality itu adalah teknologi yang mengintegrasikan objek virtual dua atau tiga dimensi ke dalam lingkungan nyata secara real time melalui perangkat digital seperti smartphone, tablet, atau kacamata pintar. Nah, kalau teman-teman pernah dengar juga VR atau virtual reality itu apakah sama dengan AR? Itu berbeda. Kenapa? Karena virtual reality itu sepenuhnya menggantikan dunia nyata dengan lingkungan virtual. AR itu memperkaya realitas fisik dengan informasi digital tambahan. Jadi AR itu adalah hal digital yang kita nyatakan, sedangkan virtual reality adalah kita itu membuat dunia digital itu sendiri. Kita masuk ke dunia digital itu. Jadi cukup berbeda ya. Ini hanya keterbalikan saja. Jadi secara teknis, AR itu bekerja melalui kombinasi beberapa komponen utama yaitu kamera, sensor, prosesor, dan perangkat lunak berbasis computer vision. Sistem akan mendeteksi marker atau permukaan tertentu, kemudian memproyeksikan objek digital yang telah diprogram sehingga terlihat menyatu dengan lingkungan pengguna. Dalam konteks technopreneurship, AR memiliki nilai ekonomi karena mampu menciptakan model bisnis baru berbasis pengalaman interaktif atau experiential technology. Jadi teknologi ini dapat diterapkan dalam berbagai sektor. Apa saja sih? Yang pertama, sektor pendidikan. AR meningkatkan pemahaman konsep abstrak melalui visual 3D interaktif. Ya. Yang kedua, sektor pemasaran dan perikanan. Jadi AR ini memungkinkan konsumen mencoba produk secara virtual sebelum membeli sehingga meningkatkan engagement dan konversi penjualan. Yang ketiga, sektor industri dan manufaktur. Augmented reality digunakan untuk pelatihan teknis, simulasi perakitan, serta maintenance berbasis visual. Ini juga termasuk ke safety reason karena beberapa industri atau manufaktur saat simulasinya itu mungkin masih butuh beberapa hal-hal yang dilakukan secara virtual sebelum dilakukan di dunia nyata. Terakhir, sektor pariwisata dan budaya. Augmented reality dapat menghadirkan informasi historis secara interaktif pada lokasi wisata. Jadi wisatawan bisa scan dan bisa mengetahui kira-kira seperti apa. eh Misal dalam imajinasi virtual itu jika dinyatakan. Jadi, dari sudut pandang kewirausahaan teknologi, pengembangan produk AR memerlukan integrasi antara kreativitas, pemahaman pasar, serta kemampuan teknis dan pengembangan perangkat lunak. Seorang technopreneur harus mampu mengidentifikasi problem nyata yang dapat diselesaikan melalui AR, kemudian merancang solusi berbasis nilai tambah dan keberlanjutan bisnis. Sebagai kesimpulan, augmented reality bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga peluang strategis dalam membangun startup berbasis teknologi. Dengan pendekatan entrepreneurship yang tepat, AR dapat menjadi solusi yang bernilai ekonomi sekaligus memberikan dampak sosial yang signifikan. Baik, dan sekarang setelah itu saya akan membuat sebuah peragaan cara membuat AR itu gimana sih? Ya, jadi AR tuh cukup simpel. Kalian bisa pakai website pembuat AR, apapun itu, tapi yang saya pakai sekarang adalah Studio Assembler World. Jadi kalian cuma butuh login dari Google kalian, dan kalian tinggal pencet kreasi. Jadi di sini kita bisa membuat AR di atas marker ataupun di atas beberapa objek. Kita ambil default editor. Oke, default editor adalah bagaimana default kita membuat AR-nya. Jadi kita sedang mendownload asetnya dulu, menunggu, dan di sini kita sudah ada di dunia AR-nya, dunia pembuatan AR. Nah, bagaimana cara kita membuat AR? Pertama itu kita ke 3D. 3D ini akan memberikan atau pilihan-pilihan AR-AR yang bisa kalian pakai. Tetapi tidak semua AR itu gratis ya teman-teman. Ada AR yang berbayar, yang dibuat oleh komunitas dan itu harus di-upgrade ke Pro.
di Assembler Studio Web. Nah, gimana cara kita membuat AR secara gratis? Kalian klik bundle gratis. Ini bundle bawaan dari editor Assembler Word-nya, dari pustakanya, dan kalian di sini bisa melihat ada banyak nih pilihannya. Nah, mungkin simple saja kita ambil starter bundle ya, pemula. Dari sini ada elephant, ada ground, ada grass, tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan. Nah, di sini mungkin eh, kita buat sebuah lingkungan. Kita ambil ground, sedikit kita putar. Oke, di sini juga kita bisa gerakan. Kalau biru kita gerakan maju, mundur. Ini kita gerakan samping, ini kita gerakan ke atas. Nah, kalau seperti ini, teman-teman sudah membuat landscape-nya. Nah, teman-teman juga bisa tambahin lagi 3D-nya. Kalau teman-teman mau ngambil grass, kalian bisa ambil grass, tapi mungkin saya mau ngambil pohon, kita static aja. Oke, pohonnya. Nah, ini gunanya yang warna hijau ini tadi ya, teman-teman. Kita select tree, kita naikkan sedikit. Nah, ini bisa kita ambil, lalu kita mundurkan sedikit. Nah, gitu cara memposisikan AR-nya. Dan kita juga bisa menambahkan AR yang lain, seperti rock, grass, daisy. Mungkin saya tambahin bunga agar terlihat rapi. Oke, kita majukan sedikit di sini dekorasinya. Dan satu lagi kita butuh hewan. Hewannya gajah saja. Oke, kita bikin besar, gajah itu besar, dan kita bisa sudah cukup. Oke, nah seperti ini teman-teman. Lihat, kayaknya kita sudah bikin lingkungan di AR, dan ini kita tinggal selesaikan saja. Kalau kita mau menampilkan di dunia nyata, kita terbitkan terlebih dahulu, capture. Oke, capture as thumbnail, kita buat lingkungan simple. Sebuah project tutorial buat AR dengan kategori animal, plant. Oh, ini bukan plant ya. Biology, environment. Tidak ada environment, teman-teman. Sudah itu aja. Oke, kita angkat informasi, kita jadikan simulasi untuk memperagakan cara kerja suatu konsep secara interaktif. Lanjut, kita checklist semuanya, kita publish. Dan selesai kita publish, bersiaplah kita untuk membuka QR marker ini. Nah, jadi nanti teman-teman bisa bisa apa namanya bisa teman-teman pindai biar teman-teman juga bisa merasakan ada lingkungan di sekitar teman-teman dari kamera teman-teman. Oke, kita pindah ke HP. Nah, gimana teman-teman?
Teman-teman sudah paham kan gimana cara kerja AR, gimana cara membuat AR, dan eh mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan AR. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman.